kebangkitan yang mengalahkan maut. Dalam kehidupan, salah satu hal yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Maut sering dianggap sebagai akhir dari segalanya, akhir dari rencana, akhir dari hubungan, dan akhir dari harapan. Tidak heran jika banyak orang hidup dalam ketakutan akan masa depan, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Ketakutan ini juga bisa muncul dalam bentuk lain. Bukan hanya takut mati secara fisik, tetapi juga takut akan kematian dalam hidup, kegagalan, kehilangan, kehancuran mimpi, atau keadaan yang terasa tidak bisa dipulihkan. Namun firman Tuhan menyatakan sesuatu yang sangat berbeda. Maut bukanlah akhir bagi orang yang percaya kepada Yesus. 1 Korintus 15 ayat 54-55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat ini adalah pernyataan kemenangan. Maut yang selama ini dianggap sebagai yang paling kuat, ternyata telah dikalahkan. Kemenangan ini bukan datang dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Ketika Yesus disalibkan, banyak orang mengira bahwa itu adalah kekalahan. Murid-muridnya kehilangan harapan. Mereka merasa semuanya telah berakhir. Namun pada hari ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan ini mengubah segalanya. Apa yang tampak sebagai akhir, ternyata menjadi awal yang baru. Apa yang tampak sebagai kekalahan, berubah menjadi kemenangan terbesar. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa maut tidak memiliki kuasa terakhir. Yesus telah mengalahkan maut, dan melalui Dia, kita juga menerima kemenangan itu. Yohanes 11 ayat 25 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah janji yang memberikan pengharapan yang luar biasa. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kehidupan yang kekal. Namun kebangkitan tidak hanya berbicara tentang kehidupan setelah mati. Kebangkitan juga berbicara tentang kehidupan kita sekarang. Seringkali kita mengalami kematian dalam berbagai bentuk, harapan yang mati, semangat yang hilang, hubungan yang hancur, atau hati yang terluka. Kita merasa seolah-olah tidak ada lagi kehidupan dalam bagian-bagian tertentu dari hidup kita. Disinilah kuasa kebangkitan bekerja. Tuhan sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Roma 8 ayat 11 berkata, Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus hidup di dalam kita. Artinya, kuasa yang sama yang mengalahkan maut juga bekerja dalam hidup kita hari ini. Ini berarti kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita tidak perlu dikuasai oleh keputusasaan. Kita tidak perlu menyerah pada keadaan. Kebangkitan memberi kita keberanian untuk menghadapi hidup. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan berkuasa atas segalanya, bahkan atas maut sekalipun. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus tidak hanya mengalahkan maut, tetapi juga mematahkan kuasanya. Ini berarti maut tidak lagi memiliki kendali atas hidup kita. Seringkali kita masih hidup dalam ketakutan, seolah-olah maut masih berkuasa. Kita takut kehilangan, takut masa depan, dan takut akan hal-hal yang belum terjadi. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kita hidup dalam kemenangan. Kebangkitan Yesus memberi kita identitas baru sebagai orang yang menang. Kita bukan lagi orang yang hidup dalam kekalahan, tetapi dalam kemenangan bersama Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemenangan ini bukan hanya untuk nanti, tetapi untuk sekarang.
Kita dipanggil untuk hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan sudah menang. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi sesuatu yang terasa mati dalam hidupmu. Mungkin ada harapan yang hilang, semangat yang padam, atau keadaan yang tidak berubah. Tetapi ingatlah, Tuhan adalah Tuhan yang membangkitkan. Tidak ada yang terlalu mati bagi Tuhan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil. Hari ini, pilihlah untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan kembali apa yang telah mati. Percaya bahwa kemenangan sudah disediakan bagimu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Hiduplah dalam iman dan pengharapan, karena kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengalahkan maut melalui kebangkitan MU. Aku percaya bahwa di dalam Engkau ada kemenangan dan kehidupan yang kekal. Tolong aku untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman dan pengharapan. Hidupkan kembali setiap bagian dalam hidupku yang terasa mati, dan tuntun aku untuk berjalan dalam kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.